Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan kita pada hari ini, hari tasyrik. Keluarga mempelai telah melakukan pernikahan, melaksanakan resepsi di siang hari ini. Di waktu-waktu ini kita bergembira, kita senang menyambut kegembiraan saudara kita. Otomatis siapa orang yang senang dengan gembiranya orang lain, tandanya dia akan digembirakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, semakin kok tanya ki, kok tanya. Sampean neka saya hadir, saya datang ke sini ini, gembira apa enggak? Senang apa enggak? Sudah makan? Dimah? Oh. Sebab jauh bu, dari Kelis ke sini ini jauh apa enggak? Jauh. Oke, hah? Jauh. Ya alhamdulillah wa syukurillah. Pokoknya sampean engak ki, mon sampean neka punya ate lebur, beda orang si senang sampean senang, si fulan senang sampean ikut senang, maka insya Allah senangnya orang itu akan Allah bagikan ke sampean. Allah bakal bagi ke sampean. Sampai lihat pada orang saya bisa kurban sapi, sampai alhamdulillah masih yo, meskipun saya nggak dapat seneng. Daging nih kalau bagi ke sampean, ya sampean tidak mendapatkan daging, tapi sampean ikut senang, maka pahalanya yang nyembelih juga ikut sama. Napa boleh mon beda kemantan, waktu ada kemanten seperti ini, kemudian sampean ikut gembira atas keluarga mempelai, maka kebahagiaan dan kesenangan kegembiraan ini akan dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada panjenengan. Kenapa? Biasa iki sing ngene iki. Kenapa? Sebab kalau ada orang itu senang, kemudian sampean senang, maka malaikat ikut mendoakan, ya Allah, ini hamba yang lagi susah ya Allah, ini hamba yang lagi dalam keadaan masalah ya Allah, tapi dia gembira dan bersyukur atas anugerah yang Allah bagikan kepada si fulan, maka di saat itu dibagi juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi mon sampean susah, beda orang seneng sampean atena sampean susah. Maksud hati meraih gunung, apa daya gunungnya kegedean. Maksud hati punya cita-cita tinggi, tapi cita-citanya tidak kesampaian. Mestinya itu punya saya tapi direbut. Dunia bener sedaun kelor bu, tanggi. Dunia neka luas bener sempit. Jak pesempit dunia, jak pesempit. Mohon sampai neka punya pikiran, jak pesempit. Luaskan, tanggi. Iya. Sebab mon sampean punya pikiran luas
terus ku legu insyaallah sampean jadi kayak saya insyaallah lempo nyaman. Coba sampean mau tak percaya tanya aki si lempo lu. Ngakan apa? Tiap hari ngakan nasi bunyi daging setahun sekali nasi uya itu apa bahasa Maduranya? Buje cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum. Tapi syaratnya imbu ping telu nambah ping 3. Iya, mau terok lempo tak imbu ping telu lo bisa. Tapi jangan ngocak Habib si imbu ping telu. Habib makan ping setung tok. Nah, ini cuman permintaan panitia ini, Beb. Ini panitia semuanya ini. Ini setengah gemuk biar kurus. Wis. Jadi sampean ingat, saya pertama kalau sampean lebur beda orang seatena lebur, Allah beki neka lebur, Allah beki neka saadah di hati sampean dan Allah jadikan hidup sampean bahagia. Nomor setung, saya nomor 2, mon sampean keduan ate saya susah, sampean benci, sampean hasut, iri atas kegembiraan orang lain, maka kehidupan sampean biarpun sampean kareng sogi tak jadi sogi. Apa? Sebab hati sampean terus mengkeret miskin gara-gara apa? Pikirannya yang sempit. Jadi mon sampean ode dunia neka sekali lagi. Sekali nama 2 kali. Dunia ini sampean nikmati. Di antara nikmatnya dunia itu yang paling penting jangan ngerasa susah. Jek banyak peker. Ya. Jek banyak. Iya. Banyak besar tak jamin. Tapi mon banyak bini jamin. Mon banyak bini jamin. Jamin apa? Lebur napa susah? Oh susah. Sita. Ya, saya dari jam 10 di sini. Leso kabing kok mare. Sampean ki buru dateng sampean. Nyaman ki ngakan ki iya ki nonton TV ki nonton apa. Engkau tak tedung tak apa. Iya. Sampai dina ya Allah RS Allah. Tak ganyang sama saya. Ya. Itu suara apa itu? Not itu apa itu? Anu. Pate aki anu ae. Bener pakai nih mate aki. Jak pau diaki ya. Iya, mun sampean pau diaki tak tungakno kawin maneh. Wis. Dadi engko tanya sekali. Sekali lagi saya tanya. Mun sampean odi keduan PC banyak. Nyaman apa tak nyaman? Kadang nyaman, kadang susah. Mon bidi lebih dari setung. Nyaman apa tak nyaman? Nyaman apa susah? Nyaman. Nyaman sedek laki, nyaman dek se perempuan. Mon perempuannya terok jadi ahli swarga. Mon tak terok jadi ahli swarga. Artena jadi ahli swarga apa? Mati ketibi. Mati duluan. Ya, nek ape mati disian ya iku berarti. Nggih. Di dalam pernikahan Allah Subhanahu wa taala firmankan
wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkan anak laki, anak perempuan dari kalangan orang-orang yang baik untuk dinikahkan. Kalau kehidupan mereka ini tidak punya duit alias fakir atau kurang nyaman, sebab fakir itu bukan hanya nggak punya duit, bisa jadi tidak ada tempat tinggal, bisa jadi tidak ada kerjaan, tapi dengan menikah insya Allah yughnihimullahu min fadlih, maka akan diperkaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mau menikah jangan ditanya lakon apa, bejeran berempa ada. Yang pertama sampai tanya sholat napa ndak, ya tanyakan dulu sholat apa tidak, pasan apa tak dia. Tapi mau sampai tanya oh lakon apa ya, berempa bejeran, tak jamin, ya tidak menjamin. Apa jabatannya? Tidak menjamin. Tapi kalau sholat pasti jamin sukses, nyaman dunia akhirat. Yang pertama, nikah itu adalah sunnah, bisa jadi wajib kalau takut berzina. Aslinya tapi nikah juga bisa jadi haram. Kapan? Kalau menikahnya untuk menyakiti istrinya. Ya kayak di Indosiar itu kan beda kan sinetron dia ya. Iya. Pertama cinta ditolak, mantra bertindak, bener dukun. Waduh. Banyak kedukun ini, bahaya ini. Ini berarti suami-suami ini harus mulai sekarang sadar ini. Waduh, wis apot kabeh gini. Bisa. Pertama cintanya ditolak. Akhirnya si perempuan diperistri lagi. Akhirnya dia dapat yang diidam-idamkan ini. Yang laki dulunya ditolak, sekarang diterima lagi. Mangkel selake. Akhirnya apa? Dinikahi. Waktu nikah niatnya untuk nyakitin istri. Kalau niatnya untuk nyakitin istri, apa? Haram. Tapi kalau misalkan beb, kalau saya nikah nanti supaya niat kawin lagi, itu tidak haram. Loh beb, istri saya sakit beb, biar sakit. Tapi kalau dia menganiaya, memukul istrinya, ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, an-nikahu sunnati, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Min sunanil mursalin arbaun, 4 perkara termasuk jalannya para nabi. Yang pertama adalah at-ta'attur, memakai wewangian. Yang kedua adalah al-haya, rasa malu. Jadi orang laki mereka mesti todus. Ya, mesti todus, punya rasa malu. Jangan maunya sendiri. Yang ketiga adalah nikah. Yang keempat adalah memakai siwak. Ini min sunanil mursalin. Min sunanil mursalin. Kalau kita lihat di dalam ayat suci Al-Quran, bimbingan bagi orang yang menikah adalah yang pertama, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri kamu dengan baik. Suami yang soleh, suami yang baik ada 4. Yang pertama adalah
dia menikah karena Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika menikah bukan hanya karena cantiknya atau keturunannya, tapi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang nikah itu bukan untuk apa ya bahasa Maduranya itu ya. Bene angku diodian. Oneng sampean diodian. Jadi bukan test drive. Bukan buat apa? Diodian. Oh, saya ini odi, nek kata odi ninja. Bukan karena itu. Bukan yang gua apa? Diodian, Pak. Tapi adalah untuk membina rumah tangga supaya sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi jalan sallallahu alaihi Muhammad. Ya, tengah teh. Ya, launan. Ya, digandeng saya iki, ya. Pergi jalan Bu, pergi jalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, tukang syuting minggiro, ting syuting. Cuk rokok, tok ngocak, tok ngeding dina. Lagi saya kakek. Ya, pergi jalan, Duh, minggir, ya. 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 Terus sallallahu alaihi Muhammad. Ya, wis. Ya, ini raja dan ratu sehari. Raja dan ratu sehari bukan sehari saja, niatannya untuk selamanya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Suami yang soleh adalah yang nyari dari sisi agamanya. Dia menikah semata-mata karena agama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri dari suami yang soleh adalah yang bersabar kepada istrinya. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki yang dapat menutupi aib dan kesalahan istrinya, maka akan ditutup aibnya dia kelak di hari kiamat dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar kepada istrinya. Yang ketiga, seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling bagus imannya, yang paling bagus keislamannya, bukan daripada banyak muridnya atau bisa pidato atau dia lulusan pondok, tapi yang paling bagus adalah yang paling baik kepada istrinya. Kenapa? Mungkin orang sama teman bisa baik, tapi sama istri tidak baik. Sama mertua bisa baik, sama kawan bisa baik, sama istrinya enggak baik. Justru yang terbaik adalah yang paling bisa memaklumi istrinya. Coba sampean lihat bagaimana kehidupan Rasul dalam rumah. Ini bab laki dulu, nanti bab perempuan. Oh iya, wis tenono iki. Dentek iki cek pleman. Si pertama, Kanjeng Nabi kalau masuk rumah tidak pernah ngamuk soal makanan. Si pertama. Jadi datang kepada istrinya, ya Humairah, wahai Aisyah, ada makanan? Anu ya Rasulullah, tidak ada makanan, tak masak. Idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Hidup itu jangan dibikin susah. Ya. Tapi kalau istri dibaikin sama suami harus ngerti. Sampean kalau masakan untuk suami panasnya, dalam hadisnya Nabi,
panasnya keringet pelo sampai gaduan pelo ya pelo neka pas sampean masak buat suami ini pelo bakal menjadi hijab bagi sampean dari nerakanya Allah. Jadi kalau semakin sampean sering di dapur masak buat suami ini pelo insya Allah menghindarkan sampean daripada api neraka. Tapi pelo ki pelo jak pelo melolo pas waduh nanti suaminya pleman ngadep suami bau terasi anu Cak Habib mesti banyak pelo Pak. Oh benih deh iya lek iya hah banyak pelo tak napa tapi asal dibuat untuk hal yang baik. Jok pelo melolo bangun tidur tak siram jok mesti pelo kena panas karena masak. Setiap sampean bikin ngiris bawang itu apa? Bikin rujak bukan Bib. Ini nyeser bawang. Nyeser ya? Nyeser. Setiap kena bededere saya keluar itu langsung dosa-dosa sampean diampuni. Tapi set terus engkau banyak dosa terus di set diwin ya. Dan suami yang paling baik kata Nabi SAW alladzi lam yadrib imro'ah tidak memukul istrinya tak tokol bini ya. Sebab di dalam syariat orang yang menampar istrinya sampai berdarah hukumnya haram. Napa boleh sampai jejek-jejekan? Tahu jejek-jejekan enggak? Apa? Tendang. Nah, itu tidak boleh. Nabi itu enggak pernah memukul perempuan, enggak pernah memukul hewan. Cuman semuanya diperlakukan dengan baik. Ada masakan enak dirasakan. Contoh minuman mau nyaman kelegen. Misalkan kalau nyaman dimakan, kalau tidak suka dibiarkan. Tidak ada Nabi itu komplain, wah masakanmu tidak enak, tidak ada. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi mihnati ahlihi. Beliau itu selalu membantu rumah tangganya. Romantis Kanjeng Nabi itu. Masak-masak sama istrinya. Tapi benar istri setung, 2 waktu itu. Dalam riwayat istri 2. Nabi itu masak, waktu lagi masak istrinya bikin roti, waktu lagi megang tepung, satu ditolet, diambilkan tepung sama Nabi, ditolet di istrinya satu, yang satu ditolet. Bercanda Rasulullah SAW, dua-duanya ngamuk. Nabi mau ditolet gak kena, akhirnya lempar-lemparan tepung sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena di salah satu daripada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup suami istri itu kerjasama, bukan perintah, bukan diktator. Rasulullah itu ngejak istrinya untuk lari bersama, balapan. Kalau rumah tangga itu baik, kondisi ekonomi baik, semuanya baik. Yang penting suami istri kompak. Montak kompak biar banyak peseh, hancur rumah tangga. Paham nggih? Iya. Yang nomor 2, jangan terlalu banyak lihat Indosiar.
Reng bini je banyak ajeling Indosiar, je banyak ajeling India. Sebab hidup rumah tangga ini bukan drama, nyata. Mohon sampean jadi artis abajer, ya dapat bayaran. Enjuk saya mau niru artis itu, opo? Ndak mau disuruh bersabar kayak gitu. Sampai lihat di Indosiar itu, masa habis cuci-cuci make upnya nggak hilang? Loh ya kan? Jangan dilihat. Hidup itu harus dijalani. Kemudian yang paling bagus adalah ketika suami bisa menjaga 3. Tanda suami yang soleh bisa jaga 3. Yang pertama bisa menjaga mulut. Tidak ngomong kecuali yang baik. Tidak menceritakan keburukan istrinya. Pinter-pinter merahasiakan kekurangan di dalam rumah tangganya. Itu suami yang baik. Yang kedua harus menjaga bau badan. Iki rungokno. Nabi SAW itu sudah memperingatkan, tazayyanu, pakailah hiasan. Jadi laki, jadilah orang yang wangi. Sebab kalau tidak wangi, maka akan menimbulkan karohiyah. Makanya dikatakan tidak pernah Nabi itu baunya nggak enak, nggak pernah, selalu enak. Bahkan sahabat Nabi Abdullah bin Umar selalu memakai minyak wangi kalau tidak ada minyak wangi istrinya yang dipakai. Jadi pagi itu dia sudah keren. Bangun pagi sudah mandi. Habis subuh sudah mandi. Pakai baju yang bagus. Coba dik compo sampean Bu. Mohon keneng sampean Bu, ya Allah. Reng lake, ya Allah. Marena sopu. Napa? Dik napa? Lakon apa langsung tedung? Bangkong. Masih tidur. Kadang kalau bangun nggak pakai baju, ya, pakai sarung, diodot. Lebih sayang kepada manuknya daripada rumah tangga. Tahu manuk? Cok gelek. Burung perkututnya itu loh. Ngasih minum, disemproti. Tapi kalau suami bisa menjaga wanginya dirinya, ini luar biasa. Jadi dia jaga ucapan, dia jaga bau. Ini rumah tangga saya jamin, biarpun nggak terlalu bagus ekonominya, akan diperbagus oleh Allah. Apalagi kalau rumah tangganya istrinya diajak untuk sholat bersama. Rumah tangga akan mulia biarpun nggak punya fasilitas kalau ini dijaga. Nih, apa ini? Apa dengar? Neka. Neka sejail neka ya. Lisan ini harus dijaga. Perkawinan 20 tahun, 30 tahun bisa cerai hanya gara-gara salah. Terutama kalau ngungkit-ngungkit pemberian. Jangan, wis. Maka suami yang soleh ini, orang kalau dia ngasihkan makanan kepada fakir miskin sama yang diberikan kepada istri, yang dinilai oleh Allah adalah yang diberikan kepada istri lebih dicintai oleh Allah, bahkan lebih berat daripada yang diberikan kepada fakir miskin. Makan. Sudah. Sekarang bab istri. Nah, nih. Orang perempuan, kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha dakhalatil jannah min wa ata'at zaujaha
dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. 8 pintu surga dibuka bagi perempuan yang rajin sholat, puasa Ramadan gak pernah tinggal, taat suami dan jaga kehormatan. Jaga kehormatan ini penting. Jangan dimasukkan orang yang bukan keluarga, yang bukan muhrimnya jangan dimasukkan. Kalau suaminya tidak neka adik saya. Adik dari mana? Adik misanan. Seporan. Ki. Neka kanca saya, kanca adik yang bukan, artinya yang batal wudhu jangan dimasukkan kecuali ada izin dari suami. Kalau dia taat suaminya dipersilahkan masuk surga kapan saja. Kemudian perempuan yang selalu mengajak suaminya untuk berbuat baik itu adalah perempuan ahli surga. Kata Nabi SAW, Allah merahmati seorang perempuan yang mengajak suaminya. Ngajak apa? Ngajak apa? Bangun malam. Bukan ngajak TikTok. Ya. Ngajak bangun ngajak bangun malam. Sholat, ibadah. Apalagi kalau seandainya istri itu selalu menjaga aroma tubuhnya, selalu menjaga ucapannya, selalu menjaga pandangan suaminya. Ketika di luar rumah dia jaga penampilan, tidak menampakkan kebagusannya, tapi ketika di dalam rumah bagaikan seorang model. Iya, sakno, wis. Jangan ketika pengajian sampean pakai semuanya, ketika di dalam rumah londresan tok. Kasihan suami. Ya, menderita itu suami. Belum nggak pakai minyak wangi, yang dipakai minyak kapak. Ya. Napa boleh yang dipakai minyak angin? Justru wewangian yang dipakai untuk suami ini lebih berpahala. Nih, saya kasih tahu. Sampai dengarkan ini. Kata para ulama ahli fikih, siapa orang yang bersolek untuk suaminya? Perempuan yang bersolek untuk suaminya, maka dihitung pahalanya pada tiap make up. Tahu enggak pada tiap make up? Jadi semakin tebel, ya, make up itu bahasa Maduranya apa? Hah? Bedek. Sampai angku bedek, angku gincu, liven, tambah tebel, pahalanya tambah besar. Oh iya. Jok pas sampean keluar angku saya tebel 5 kilo, enggak. Itu bisa dosa. Dosanya wajah itu banyak. Tapi kalau demi suami, Kang jek tak napa Kang, engkau neka tak pate rajin Kang, tapi sampai keluar dari rumah saya pincang. Orang yang menyenangkan suaminya disenangkan oleh Allah dunia akhirat. Suami itu kunci surga. Habib nih tak paham. Ngokno ngedi kaki. Suami itu kunci surga. Sampean masak untuk suami. Demi Allah, pada tiap rasa, misalkan bikin soto Madura, ya, atau misalkan bikin cabai, itu dihitung pahala per cabai, benih setung. Biji-bijinya cabai nih kan, sampai ngulek. Nah, apa boleh pas sampean bikin rujak,
Itu per butiran kacang dihitung pahala. Kenapa? Karena niatnya nyenengkan bikinkan kopi. Sampai suaminya bilang, alhamdulillah lek, bagikan swarga kok. Kalau di saat itu sampean pas dicabut nyawanya langsung surga. Nek pas mati waktu itu, ya, pas sampean sede waktu itu langsung masuk langsung mati. Iya. Jadi kita bisa dapat surga dari segelas kopi, dari secengkir kok. Apa? Pasangkan niat yang baik. Nggih. Masak nasi, masak cabai, cuci, nyuci pakaian suami, ya kan? Kadang pakaiannya kelempraan, nggak apa-apa, sabar, diambil, dicuci. Ya Allah, mudah-mudahan ini bisa mencuci dosa-dosa saya. Tapi kalau suaminya bagus, umba-umba bareng, cuci bareng. Lebih bagus mana? Pakai pembantu apa cuci bareng? Adus bareng tok sing iso. Iya. Cuci bareng itu bagus. Nabi SAW juga mandi bersama dengan istrinya, tapi tidak menampakkan auratnya. Jok pikir si lain-lain kakek. Iya, Nabi itu romantis. Istrinya direwangi masak, mon laki semangken ngeributi. Masa apa? Masa apa kakek? Kurang. Gagal semuanya. Lagi. Iya. Tapi kalau sampai dapat suami yang nggak banyak komentar, mon suami tak banyak jolok, kakek je banyak jolok lagi. Ceke neka. Jangan pernah cerita keburukan suami, tidak boleh. Jangan pernah cerita keburukan, dan jangan menampakkan aurat di hadapan orang lain. Mohon sampean punya anak, jangan gampang menyusu di luar. Aduh. Wah, kacau nih, kacau. Kadang pas waktu manakipan, waktu maulidan, ya Nabi, gandong anak salam. Jagelak neka pas sampai tak angsal pahala malah tambah dosa. Apalagi kalau berangkat ke tempat ziarah gendong anak nggak apa-apa, nyusuin anak cari tempat yang iya, semakin neka kalah Bollywood. Iya, saya pernah ziarah di salah satu sunan. Saya duduk Al-Fatihah, saya sudah baca Fatihah. Tidak lama ada orang suami istri datang. Ada anaknya masih kecil, main-main, masih kecil, mungkin masih setahun gitu. Saya sudah baca Yasin. Orang itu noleh, "Bib, gitu, Mas. Monggo lanjutkan." Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini suami bilang, anaknya nangis. Bu, anaknya nangis, Bu. Mungkin jauh mimik. Kon. Ada. Ini pas di depan kita ini. Kalau saya engkau nyingke. Cak noreng tengka lagi. Tengka nama takmu. Nama kok nyingke kan gitu. Ini ibu diangkat bayinya. Iya, ayo minta mimik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Ana bilang, la haula wala quwata illa billah. Ndak buka kirim je. Ya terpaksa, daripada melihat yang mungkar, saya pindah. Yasin itu wis entek, ndak dadi, lali ulang maneh. Buyar sampean. Ya, saya ingatkan,
Jadi suami harus mengingatkan istri, lek jek gampang menampakkan rambut atau menampakkan bagian tubuh kepada orang lain. Meskipun beb neka pun biasa, kalau kebiasaannya jelek jangan diteruskan. Lagi setelah itu suami yang baik, istri yang salehah, ya, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah istri yang bisa menjaga pandangan suaminya, bisa menjaga pendengaran suaminya. Jangan sampai melihat atau mendengar perkara yang tidak baik. Jadi ketika istri itu kamar mandinya bersih, kamarnya bersih, pokoknya 2. Kamar mandi bersih, kamar bersih. Wis. Sip. Bede peset, ada peset, tak napa. Yang penting kamar bersih, jeding bersih. Masakan bisa dipoles. Ya. Dan belajarlah saling menghargai dengan omongan-omongan yang baik, ucapan yang baik. Terakhir, sampean menikah bukan hanya ngerawat suami atau ngerawat istri, tapi juga pernikahan 2 keluarga yang besar. 2 keluarga yang besar ini harus sampean rawat dengan banyak silaturahmi. Mertua adalah orang tua sampean, ya, mertua orang tua sampean. Mantu anak sampean, tapi jek pesosa. Oh, sampean mantong kok, dikai susah, jangan. Jek pesosa aki mantu, kasihan. Dia bahkan dikasih omongan yang baik, kurang terlatih, diajari kayak anaknya sendiri. Jangan diceritakan jeleknya ke orang lain. Mantung kok nek kata tak saya, tak bagus, lo bisa masak, lo bisa, waduh, jangan seperti itu. Jadi orang neka yang mulia, dak remah yang mulia, kalau ada kekurangan ditutup. Paham gih? Ya. Dan yang lebih daripada itu adalah keduanya saling memohon kepada Allah dengan hati yang baik kepada Allah, dan selalu banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Di saat itulah akan dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi ringkasan dari yang saya bawakan adalah jaga 3. Wahai ibu, wahai bapak, wahai suami, wahai istri. Pertama, apa nih? Lidah jaga, omongan jaga. Yang kedua, jaga bau. Jangan sampai kita tampil kepada orang lain atau kepada keluarga dengan bau tak nyaman. Jangan. Sudah? Kemudian yang ketiga, jaga pandangan. Jangan pakai kecuali yang bagus. Jangan sampai orang melihat kekurangan kita dalam ucapan, dalam rumah tangga. Jaga itu semuanya. Yang lainnya masa bodoh. Ya, odik neka bener caan oreng pak. Ya, odik neka bener caan oreng. Caan sampai ke TV. Caan Allah, caan kanjeng Nabi. Neka. Mon sampean koidah odi caan oreng, ancur sampean. Ancur. Neka, tetangga neka punya emas, punya mobil. Sudah yang biar saya cuman minum ini, makan ini sederhana, tapi disyukuri. Bagus. Cukup Ki? Cukup nama tak cukup? Bisa. Cukup nama tak cukup? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al arisain, Allahumma barik lahuma wa baraka alaihima waj'al lahuma al-arzaq hissiyah wal ma'nawiyah wa auladan salihin. Ya Allah, jadikanlah kepada keduanya ini, jadikanlah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Berilah rahmat pada keduanya ya Allah, berikan maghfirah pada keduanya ya Allah. Jadikanlah rumah tangganya rumah tangga yang baik, ucapan-ucapan yang baik, rizki-rizki yang baik, anak-anak yang baik. Mudahkan urusan kehamilan, mudahkan urusan kelahiran, mudahkan biaya kehidupan keduanya ya Allah. Jadikan keluarga ini, keluarga mempelai berdua ini selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan rahmat, selalu dalam keadaan afiah. Dan pada sore hari ini ya Allah, pada saat asar Jum'ah, ini saat istijabah ya. Sore Jumat ini saat ijabah. Saya mohon kepada Allah semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, dikabulkan hajat kita semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan berkah oleh Allah di dalam usaha kita, diberi berkah oleh Allah pada anak-anak kita, pada ilmu kita, pada keluarga kita, tetangga kita, semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Yang penting ini ya, pikiran harus positif. Cek pikir saya tak nyaman, pikir lagi saya nyaman tuh. Ya, mau sampean pikiran nyaman, kepi nyaman. Mau sampean pikiran tak nyaman, wis ancor kepi. Oke, jangan punya pikiran yang enggak, pikiran yang bagus. Hidup rumah tangga juga pakai pikiran yang bagus. Husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada para hambanya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi, menjadikan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.